Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur ya. Kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Udah sarapan? Udah? Harus ya. Bapak selalu mengingatkan, tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk selalu pagi sarapan, sebelum berangkat sarapan. Apalagi sekarang kita akan ada jadwal pelajaran olahraga. Kita perlu energi yang lebih besar lagi dari hari biasa. Sarapan diusahakan. Ya. Kemudian masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kalian Bapak harap kalau tidak ada penting-penting lah, nggak usah main keluar. Lebih baik di rumah atau manfaatkan waktu kalian untuk kegiatan yang lebih positif daripada keluyuran. Jangan lupa cuci tangan. Kalau mau keluar, ada penting sekalipun keluar rumah yang banyak menemui orang, jangan lupa pakai masker ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Untuk berdoa siapa biasanya? Gina ya? Oh, Gina pin dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, dipersilakan. Tidak ada kata selesai dalam doa. Oke, makasih Gin atas memimpin doanya. Kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan dulu Indonesia Raya supaya jiwa semangat nasional di kalian tumbuh lagi. Untuk yang memimpin silahkan di depan. Ulfa. Berdiri Pak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Makasih Ulfa. Kita absen dulu
hari ini siapa yang tidak bisa hadir untuk mengikuti pelajaran olahraga? Milati kenapa? Milati sakit, kemudian Kamaludin izin, Lutfi, terus Ajar. Ada yang tahu Ajar sakit kapan? Sakit kenapa Ajar? Udah lama belum? Belum? Oh, belum. Rambut udah dipotong ya? Dari minggu kemarin? Udah, bagus. Coba lihat kuku Bapak. Lihat. Jaga kebersihan. Kukunya bagus. Ini dipotong sedikit ya. Yang ini awas, minggu depan harus dipotong. Ketemu lagi Bapak, harus sudah rapi ya. Yang lain? Oke. Bagus. Yang ini? Sip. Oke. Lihat tinggal ya. Oke. Ini dipotong yang dua ini ya. Minggu depan harus sudah pendek lagi. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita pelajaran apa? Ayo. Bagus. Minggu kemarin kita udah melakukan pembelajaran variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas. Jadi dalam permainan passing, ada yang ingat teknik dasar bola voli apa aja? Teknik dasarnya. Teknik dasar bermain bola voli namanya apa aja? Passing bawah, passing atas, smash, block, serpent atau save. Jadi ada 5 ya. Ada service, ada block, ada smash, ada passing ada 2, ada passing bawah, passing atas. Service juga ada 2, ada service atas plus bawah. Banyak juga smash juga banyak variasinya. Ada quick, ada open, ada semi dan sebagainya. Ya. Itu kalau yang kalian pahami cukup teknik dasar aja lah. Ada passing, ada block, ada smash dan ada save. Ya. Kemudian terkait dengan pembelajaran hari ini, ada yang kira-kira nih pelajaran hari ini apa yang akan kita bahas? Apa yang kita akan pelajari? Siapa yang masih ingat? Kemarin di akhir pelajaran Bapak menyebutkan untuk hari ini, untuk minggu depan, terakhir waktu terakhir di lapangan. Kira-kira pelajaran hari ini apa? Ayo. Kebugaran jasmani. Ya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang kebugaran jasmani. Oke, kaitannya dengan pelajaran hari ini, kebugaran jasmani dalam permainan bola voli itu diperlukan kebugaran yang sangat prima, apalagi jadi seorang atlet ya. Nanti kita akan bahas. Namun di sini Bapak akan memutarkan video yang ada hubungannya atau kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Namun bukan bola voli ya, supaya kalian lebih paham, lebih jelas itu. Nah, kalian pasti kaitannya dengan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini.
cukup lah ya. Cukup panjang ini videonya. Namun kalian dari melihat video ini nanti kita akan kaitkan dengan pembelajaran hari ini ya. Dan sebelum kita lanjut ke yang lain, barusan kita udah melihat video yang kita tayangkan. Untuk video nanti kita bahas, namun Popo ingin tanya dulu, kira-kira manfaat kebugaran jasmani apa aja? Manfaat. Siapa? Puji. Daya tahan tubuh bisa lebih meningkat. Daya tahan tubuh. Meningkatnya sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Sirkulasi darah. Terus? Meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Stamina. Kemudian? Penyakit jantung. Mencegah penyakit jantung. Oke, ada lagi? Yang lainnya? Gina? Menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan. Meringankan depresi. Meringankan depresi. Dan Mengobati darah tinggi. Oke, yang lainnya? Ayo. Menambah tinggi badan. Oke, bagus ya. Dan nanti lihat Bapak di sini akan mencoba memperlihatkan manfaat. Nah, ini diantaranya manfaat kebugaran. Satu, menurunkan berat badan tadi yang dikatakan Gina. Kemudian mencegah obesitas. Tahu obesitas? Kegemukan ya, atau berat badan yang berlebih. Jadi kalau ada yang merasa berat badan saya lebih, ya harus mencoba untuk melakukan aktivitas kebugaran jasmani secara rutin. Kemudian mencegah penyakit jantung, tadi kata Puji, betul. Mencegah dan mengatur penyakit diabetes, ini sudah. Kemudian meningkatkan kualitas hormon. Kenapa bisa meningkatkan kualitas hormon? Karena dengan kita melakukan aktivitas, kemudian sel kita yang rusak diganti dengan yang baru, ya, sel-sel kita diganti yang baru, otomatis hormon juga akan lebih berkualitas. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi, kemudian menurunkan gejala depresi, tadi seperti yang dikatakan Gina, kegelisahan. Jadi ketika kita melakukan olahraga atau kebugaran jasmani, konsentrasi kita dari hal-hal yang kurang baik akan terkonsentrasikan ke olahraga. Jadi tidak akan memikirkan hal-hal yang ruwet, gitu. Sehingga karena konsentrasi kita aktivitas melakukan kebugaran, kemudian menurunkan risiko kanker, melindungi dari osteoporosis. Tahu osteoporosis apa? Osteoporosis itu kropos tulang. Ya. Kemudian meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. Biasanya orang yang kebugarannya bagus atau baik otomatis punya rasa percaya diri yang tinggi. Ya. Kemudian meningkatkan mood, kemudian membuat awet muda. Tadi dikatakan ketika kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang baik, yang rutin, otomatis sel-sel nanti yang rusak, sel-sel yang kurang baik itu kan diganti. Ketika melakukan aktivitas, tahu sel dalam tubuh kita itu yang tua itu bukan usia, tapi selnya yang tua diganti dengan yang muda. Karena kita melakukan aktivitas, kemudian kita makan yang banyak, diganti lagi, sehingga ini akan membuat seseorang awet muda. Mungkin itu diantaranya manfaat. Ada lagi yang mau menambahkan selain ini? Ya, jadi banyak manfaatnya ketika kalian melakukan olahraga kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran hari ini pengetahuannya adalah satu, kalian memahami penyusunan program pengembangan komponen yang terkait dengan kelincahan, di antaranya ada zigzag, ada setelan, dan sifat ras. Kemudian menganalisa. Ya. Ini kuncinya. Satu, memahami, paham. Kemudian setelah paham ditingkatkan lagi. Selain paham itu ke tingkatnya yang lebih tinggi.
bukan hanya paham, tapi kalian dapat menganalisa. Oke, lanjut. Seperti yang Bapak tadi di awal dikasih tahu, hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang kebugaran jasmani. Pengembangan materinya ini, kemudian submaterinya pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait kelincahan, itu jijag, sateran, dan sekotras. Ya. Sekotras. Kalian pernah dengar nama jijag? Pernah. Satelaran? Belum. Nanti kita bahas. Sekotras? Belum. Oke, nanti kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita lanjut. Ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya. Kemudian kita lanjut ke indikator kompetensi dasarnya. Jadi tadi udah dipahami untuk kompetensi dasar di tingkat kognitif atau pengetahuan, memahami dan menganalisa ya. Kemudian untuk psikomotornya kalian melakukan dan menggabungkan ke komponen-komponen terkait. Kemudian untuk KKM-nya di pembelajaran tentang kebugaran jasmani, materinya pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, itu kelincahan. KKM-nya adalah 78. Artinya minimal kalian di submateri ini mendapatkan nilai 78. Bagaimana supaya kalian mempunyai nilai 78? Nanti di akhir Bapak akan melakukan tes ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kita bagi kelompok dulu ya. Bagian kelompok. Di sini Bapak sudah membagi kelompok secara acak. Untuk kelompok 1, Tantan, Andi, Muhammad Fauzan, Noval, Arini, Rahmawati, Reva, Adinda, Siti, Anissa. Untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, Dede, Dimas, Fauji, Lutfi, Restu, Dede Wina, Risa, Ayu, Puspitasari. Kemudian Tia, kemudian Yanti. Untuk kelompok 3, Gira Wibawa, Dinda, Kamaludin, Sohibur Rahman, Dinda, Seni, Ulfa, Mondi. Untuk kelompok 4, Ajhar, Hisan, Hoirul, Puji, Sylvia, Aikokoi, dan Widya. Ya, itu untuk kelompok pembagian, untuk pembagian kelompok. Oke, kalian tolong Bapak akan memutarkan terkait dengan pembelajaran hari ini, ya. Nanti kamu akan melakukan komponen kelincahan. Ya. Sebelumnya apa itu kelincahan dan apa bedanya kelincahan dengan kecepatan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, baik. Jadi kecepatannya, kalau kecepatan itu jadi kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan dari titik A ke titik B. Sedangkan kalau kelincahan, jadi kemampuan seseorang untuk merubah posisi dan arah. Ya, itu bedanya. Nah, jadi untuk hari ini nanti kamu akan melakukan komponen kelincahan, bukan kecepatan. Nah, nanti ada 2 bentuk latihan yang harus kamu ikuti dan kamu video nantinya. Lihat ya, nanti kalian lihat. Ingat sebelum melakukan gerakan itu. Gerakan kamu latihannya. pemanasan dulu. Untuk hari ini karena otot yang dominan digunakan yaitu kaki ke bawah, jadi pemanasannya lebih dominan di kaki, tangan pinggang sedikit. Oke, langsung saja ikuti pemanasan. Lanjut. Untuk pemanasan kita lewat saja ya. Tadi kamu sudah melakukan pemanasan. Kita sekarang masuk ke latihan inti yang pertama, shuttle run. Ya, shuttle run itu jadi lari bolak-balik. Nanti kamu, kalau saya menggunakan marker. Nah, kalau kamu nggak ada marker di rumah, kamu boleh pakai botol aqua ataupun batu atau apapun lah, yang penting sebagai penanda saja. Nah, jaraknya yaitu 5 meter. Nah, kalau nggak ada meteran bisa pakai langkah. Kalau saya jaraknya yaitu pakai 5 langkah. Jadi 1 langkah 1 meter. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3 sampai 5.
Nah Setelah ini itu setelah kamu berhenti satu lari menit. bolak-balik setelah Dan run itu dilakukan bolak-balik ulangan. pulang pergi. Jadi 2 set. Ya. Caranya seperti apa? Oke, langsung saja. Tadi kamu sudah melakukan latihan yang pertama, yaitu lari shuttle run, lari bolak-balik 5 kali 2 set. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua, yaitu lari zigzag. Nanti sama pengulangannya 5 kali dan 2 set. Oke, langsung saja lihat contoh pembuatan lintasannya dulu. Ya, perhatikan. Jadi kamu bisa pakai botol aqua ya di rumah. Nah, jaraknya per marker itu 2 meter. Ini Dua jejak langkah. untuk jejak ya, barusan sateran, Satu, kemudian dua. ini untuk jejak. Perhatikan nanti terutama di Tinggal tarik saja, diluruskan. cara melakukan latihannya, bentuk latihannya. Ini juga sama. 1, 2. Tinggal tarik, diluruskan. Nah, jadi Ada 6 ada titik ini. 6 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, caranya seperti apa melakukannya? Nanti kamu posisi start boleh dari sini atau dari sini. Ya. Kalau dari sini, nanti kamu lari ke sini, mengitari Ya. marker ini. Ya. Jadi kalau startnya dari sini, finishnya di sana. Ya. Oke, sekarang kita langsung lihat contohnya seperti apa. Ingat-ingat ya, caranya lihat. Ini lagi. Lewat, putar, lewat. Jelas ya? Paham ya? Barusan nah sekarang Bapak lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu udah paham jelas caranya? Bagus. Karena nanti kita akan mencoba di lapangan. Nah ini yang kedua, video yang kedua. Latihan squat thrust adalah latihan yang sebenarnya hampir mirip gerakannya dengan latihan squat. Cuman bedanya nanti ada gerakan seperti push up juga dan ada jumpingnya. Oke. Ya, perhatikan tahapan-tahapannya. Untuk mengencangkan dan menguatkan otot pada tungkai kaki. Seperti apakah contoh gerakannya? Mari kita lihat. Sikap awalannya adalah dengan cara membuka kedua kaki Lihat, selebar perhatikan. ya, arah pandangan lurus ke arah depan. Posisi tubuh kita harus tegap lurus ya. Kemudian disusul dengan gerakan menentukan bagian pinggul kita ke arah bawah. Caranya seperti ini dengan cara meluruskan. Mungkin kalian pernah melakukan tapi tidak tahu namanya ini apa. Ya. Mungkin ada yang pernah Seperti melakukan. ini. Ya. Kemudian seperti ini dan berikutnya adalah dengan cara kedua tangan menyentuh lantai dan disusul dengan ditekuknya kedua lutut kita seperti ini. Dan ditambahkan lagi seperti gerakan push up dengan cara meluruskan kedua Tadi satu tungkai berdiri, kaki kita ke belakang. kemudian ada jongkok dulu, kemudian meluruskan, Lagi kepada posisi yang kemudian jongkok lagi, dan kemudian disusul dengan lompatan kemudian loncat. ke atas. Ya, jadi kurang lebih ada Kita 5 ya. lagi Kita lihat lagi. pertama posisi badan kita
kita tegak ya. Satu Kemudian berdiri. Kita bentukkan figur kita ke arah bawah dengan tangan lurus. Dua jongkok, ada jongkok. Bukan Ya. berikutnya Jongkok, di lantai. kemudian luruskan, Ya, luruskan ke belakang, kemudian jongkok lagi. tekuk lagi dan lompat. Itu ya, tahapan dalam melakukan squat thrust. Tuh, 2, 3, tuh berdiri, 2, jongkok, 3, push up, 4, jongkok lagi, 5, loncat. Tuh berdiri, 2, jongkok, 3, belakang, 4, jongkok. Ya. Oke, everyone. Maafnya, Setelah tadi kita kebayang? menyaksikan Simpan. beberapa Nanti tahapan kita gerakan dari latihan squat thrust. Nah, ini ada video yang juga harus kalian pahami. Adalah sebuah Video kombinasi ini antara harus kalian. latihan squat dan latihan push up. Satu lagi, ya. Ini video tentang kesalahannya. Nah, coba nanti lihat ya, siapa ini modelnya, penulisnya video ini. Nanti pasti kalian yakin kenal. Oh, ini kesalahan latihan jejak dan saturan. Jadi kalian tolong lihat, analisa, perhatikan kesalahan-kesalahannya apa aja. Sengaja Bapak ya, lihat. Kira-kira bandingkan dengan yang tadi yang benar. Ya. Cerna oleh kalian. Analisis oleh kalian. Sepintas benar, tapi ada yang salah. Nah. Nah, ini yang saturan tadi yang jejak ya. Kalau larinya seperti ini, kira-kira benar nggak? Nah, nanti kalian, menurut kalian salahnya di mana? Ya, nanti coba kalian analisa. Salahnya di mana? Kenapa ini? Padahal larinya agak cepat. Tapi kenapa kalian anggap ini salah? Gitu? Kenapa ini disebut salah? Ya. Siapa? Cuman ini juga salah. Larinya udah cepat. Kemudian beloknya cepat. Tapi ada yang salah. Apa yang salahnya? Kira-kira. Ya. Nah, ini yang terakhir squat thrust. Ini nggak tahu gurunya sengaja jadi bikin video yang buat kalian yang bikinnya yang salah ya. Ini modelnya model guru SMP 2 Ciawi, guru olahraga. Jadi untuk kalian sengaja Bapak bikin dulu buat, karena Bapak setelah mencari video-video untuk mencari kesalahan itu nggak ada. Ya udah Bapak inisiatif bikin aja. Ini untuk kalian supaya kalian memahami, oh ini yang salah, oh ini yang benar. Ya. Nanti kalian bisa menyimpulkan, bisa mengamati harus solusinya seperti apa. Nanti kita diskusikan. Ya. Oke, itu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Oke, barusan udah memutarkan video, Bapak lanjut ke materi aja dulu ya. Lihat, materi pembelajaran hari ini seperti yang tadi Bapak katakan adalah kebugaran jasmani. Ada yang tahu kebugaran jasmani? Nanti ditutup dulu ya. Jangan dulu lihat. Kebugaran jasmani. Pernah dengar kebugaran jasmani? Pernah dengar. Apa sih kebugarannya? Uji, kebugaran jasmani itu apa?
Lisan? Kebugaran jasmani adalah kebutuhan yang harus kita penuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Kebutuhan untuk kita agar melakukan aktivitas yang lebih baik. Oke, Gina. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan. Kegiatan aktivitas, oke. Yang lain lagi ada? Ayo. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap kebugaran fisik yang diberikan. Oke, apa lagi? Cukup? Oke, makasih ya. Gina, kemudian Hisan. Gina kemampuan tubuh yang berlebih, kemampuan aktivitas yang tubuh, kemampuan aktivitas tubuh yang berlebihan tapi masih ada sisa. Begitupun Ayu, terus Hisan. Nanti kalau kalian dapat pengertian seperti itu, Pak, ini pengertiannya menurut saya dapat dari buku Anu atau dari sumbernya Anu gitu ya. Jadi pakai referensi supaya kalian lebih, oh ini saya dapat penjelasannya setelah mencari dari literatur atau dari kajian-kajian, ini sumbernya ya. Supaya lebih bagus gitu. Udah bagus, nanti untuk kedepannya seperti itu ya. Oke, buka, dilihat dulu. Nah, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Kuncinya adalah aktivitas, kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas. Nah ini nah, tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Ya. Jadi seorang dikatakan bugar itu adalah ketika melakukan aktivitas, kemudian aktivitas itu dilakukan tanpa merasa atau tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan atau kecapean terlalu. Jadi artinya ketika kalian misalnya sudah melakukan aktivitas olahraga dilakukan dengan baik, tetapi setelah olahraga itu kalian masih punya sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Misalnya belajar untuk pelajaran yang lain, atau ketika di rumah setelah melakukan aktivitas olahraga, kalian bisa membantu lagi orang tua. Atau aktivitas yang lain, misalnya kalian dari sehari-hari dari pagi dari rumah ke sekolah jalan kaki ya, kemudian datang ke sekolah belajar, kemudian pulang lagi ke rumah jalan kaki. Nah, orang yang bugar itu ketika pulang dari rumah setelah melakukan aktivitas itu masih ada cadangan tenaga. Setelah melakukan pulang di rumah masih kene ada pekerjaan yang perlu dibantu sama kita, di orang tua kerjakan. Sebaliknya orang yang kebugarannya berkurang, ya, kurang baik, ketika melakukan aktivitas setelah olahraga, misalnya setelah kita melakukan aktivitas olahraga, udah, ketika masuk lagi kelas ngantuk, itu cirinya. Itu cirinya berarti kalian itu kebugarannya berkurang, atau kalau kebugarannya kurang, ya. Setelah aktivitas seharian, belajar, kemudian pulang lagi ke rumah, capek, tidur aja. Gitu. Ya. Yang disebut kebugaran jasmani. Jadi melakukan aktivitas kemudian tanpa merasa tanpa menimbulkan kelelahan. Artinya masih ada cadangan tenaga. Oke, paham ya? Jadi aktivitas kita lakukan, ada lagi cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Intinya seperti itu. Jadi kuncinya adalah tanpa merasa atau tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Oke, paham ya? Itu pengertian dari kebugaran jasmani. Kemudian dilanjut. Nah, masih ini kemudian bagaimana kalian untuk mendapatkan kebugaran jasmani? Pertama, latihan yang dilakukan secara teratur. Ya. Secara teratur artinya begini, kalian lakukan
1 minggu misalnya 3 kali, ya. Mau di rumah, terutama di rumah lah. Kalau di sekolah kan kita hanya 1 minggu sekali. Lagian bukan hanya kebugaran saja. Di rumah latihan secara teratur, kemudian sistematis sistematis serta berkesinambungan atau kontinu sepanjang tahun dengan pembenahan latihan atau yang selalu meningkat. Artinya gini, ketika kalian ingin mendapatkan kebugaran yang baik, latihan teratur, misal 1 minggu sekali. Untuk minggu pertama saya lakukan shuttle 3 set, 1 set itu 5 kali. Nah, 1 set 5 kali kan, 5 tadi seperti tadi Ustaz. Mampu lah 1 set 5 kali. Misalnya seteran aja ya, seteran. Kemudian minggu kedua target. Harus continue, harus ada pembebanan latihan atau overload. Jadi meningkat. Lah 5 wae, jangan 5 saja. Terus aja Pak, jangan. Naikkan. Minggu kemarin 5 berarti naik, mau 6. Minggu yang kedua 6. Minggu yang ke-7, minggu yang ketiga naik 7. Jadi artinya teratur, sistematis, berkesinambungan, kemudian ada training load atau pembebanan latihan. Jadi meningkat. Kalau tidak ada peningkatan, paling kalian stagnan lah di sana. Ya. Kalau pengen meningkat, ada beban latihan yang harus kalian tingkatkan. Ya. Itu kalau kalian ingin punya kebugaran yang lebih baik atau kualitasnya baik. Oke, program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Jadi ada 2. Satu terkait dengan kesehatan, kemudian terkait dengan keterampilan. Terkait dengan kesehatan ada daya jantung, paru-paru atau kardiorespiratory, kemudian kekuatan, daya tahan, kelentukan atau flexibility, kemudian komposisi tubuh atau body composition. Ini yang terkait kesehatan. Bapak akan bahas ini ya. Kita akan membahas secara lebih detail tentang ini. Jadi yang kedua, program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Nah, ini adalah komponen-komponennya, yaitu koordinasi, agilitas atau kelincahan, kecepatan gerak, power, dan keseimbangan. Yang akan kita pelajari adalah ini, agilitas atau kelincahan. Ada yang pernah dengar kelincahan? Pernah dengar? Pernah tahu kelincahan itu apa? Lincah. Orang itu lincah. Kebayang nggak orang yang lincah? Kebayang? Dari video tadi udah ditayangkan. Video seorang siapa? Ronaldo. Kira-kira kelincahan itu apa? Pak Puji? Kemampuan seseorang untuk merubah posisi dan arah. Siapa lagi? Bagus. Kemudian ada lagi? Ayo, lincah. Anissa? Lincah, orang yang lincah. Siapa lagi? Oh, Yanti. Oke, siapa lagi? Mondi. Mana Mondi? Apa itu lincah, Man? Kelincahan, lincah. Kebayang nggak? Kebayang kan? Kelincahan orang situ itu. Cuman barusan udah puji kemampuan seorang untuk merubah arah. Ya. Oke, lihat. Lanjut ya. Nah, ini adalah kelincahan. Tolong Anissa tolong baca pengertian dari ini, pengertian kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki. Kelincahan sangat penting fungsinya untuk meningkatkan prestasi maksimal dalam cabang olahraga dan meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Dah, terima kasih. Ya, jadi itu kelincahan adalah kemampuan seorang untuk mengubah posisi dan arah, seperti yang barusan tadi dikatakan Puji. Ya, secepat mungkin. Jadi kuncinya di sini. Kelincahan itu mengubah posisi atau arah, kemudian
secepat tadi video seorang Ronaldo, kebayang ya, udah Bapak menunjukkan contohnya. Sekali lagi, kuncinya di sini, mengubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dikehendaki atau tahu posisinya di mana dia berada, sadar. Itu disebut kelincahan. Jadi kelincahan kata kuncinya adalah merubah posisi, kemudian cepat, kemudian tahu atau sadar akan posisinya di mana dia berada. Kata kuncinya itu. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kelincahan, diantaranya lari bolak-balik, seteran. Tadi kalian udah lihat di video kan? Nah, kemudian lari berbelok-belok atau jig-jag. Kemudian satu lagi jongkok berdiri atau squat thrust. Nah, itu ya. Mungkin itu ini kurang lebih lihat cara melakukannya dengan gambar. Jaraknya sekitar 4 atau 5 meter, lari bolak-balik. Kemudian inilah zigzag 6 titik 1, 2, 3, 4. Dari lari 1 kemudian kalian ke lari kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, kelima, dan berakhir di sini ya. Kemudian ini squat thrust ya, gerakan jongkok berdiri. Pertama satu berdiri, kemudian jongkok, ambil posisi push up, jongkok lagi, berdiri lagi, atau loncat. Setelah jongkok itu loncat. Ada 5 gerakan. Oke, sesuai nanti kita lanjutkan. Ada bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak tentang tadi materi pembelajaran, video yang udah disampaikan, kemudian materi yang udah Bapak barusan sampaikan, terutama di video, ya. Video yang Bapak tadi tayangkan dari awal, seorang bintang, mega bintang di dunia sepak bola, ya. Jadi dari olahraga, kalau kalian benar-benar sungguh-sungguh itu bisa jadi bintang melebihi artis-artis yang terkenal. Mulai dari nama besar, kemudian pendapatan juga otomatis. Oke, ada yang bertanya? Oke, Tantan, silakan bertanya. Pada saat kapan komponen kelincahan dilakukan oleh seorang pemain bola? Pada saat kapan komponen kelincahan digunakan? Pada saat kapan? Ada yang mau menjawab? Pada saat kapan kira-kira? Pada saat mengompol bola. Kemudian lihat dari video tadi, bagus. Pada saat apa? Pada saat apa komponen kelincahan digunakan? Pada barusan ayo udah. Padahal lihat dari video, pada saat mengumpan bola apa? Gira. Hah? Silakan Gira. Pada saat menggiring bola. Ya. Kemudian ada lagi? Udin mau menjawab? Oh tidak. Udah ya? Kalau yang dari video Tantan tanyakan kapan digunakan? Nanti, kalau boleh izinkan lihat ya, supaya kalian lebih jelas. Supaya kalian jelas kapan itu kelincahan. Oke. Nah, ya sekali lagi. Nah, ketika dia berlari membawa bola, kemudian merubah arahnya, itu. Ya, kelincahan itu digunakan. Pada saat seperti itu, kalau di sepak bola yang barusan kalian lihat. Jadi ketika peluru membawa bola itu, kemudian dia menghentikan bola untuk merubah arah, itu kelincahan yang dia pergunakan di saat seperti itu. Kalau dalam poli seperti apa Pak misalnya? Kayak gini, dalam poli, ya, dalam poli. Bisa kalian ketika kalian merubah, biasanya bergeser, ya.
bergeser secara cepat, tahu bola itu mau sebelum jatuh ke lantai, tapi secara cepat kita lakukan mendekati bola, menggeser ke kiri atau menggeser ke kanan atau maju atau mundur, itu dalam ya. Perlu Pak kelincahan? Perlu banget. Hampir di semua cabang olahraga kelincahan perlu. Jadi kalau kalian termotivasi atau pengen jadi atlet, ada nggak yang pengen jadi atlet? Pengen kan? Pengen jadi atlet, mau sepak bola, mau voli, mau badminton, mau basket, mau terserah. Kelincahan perlu. Karena komponen ini salah satu komponen yang sangat dibutuhkan pada saat kalian menjadi seorang atlet yang profesional. Ya. Oke. Terima kasih Tan atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjutkan aja ke diskusi ya. Lanjutkan diskusi. Bapak akan membagikan terkait dengan video yang tadi yang kalian lihat, khususnya video tentang pembelajaran, Socrates, Veteran, zigzag, kemudian kesalahan-kesalahannya. Kalian silakan diskusikan hal itu, bagaimana cara mengatasi atau solusi-solusi untuk melakukan pembelajaran atau melakukan latihan kelincahan. Ya. Nanti Bapak dibagikan ini untuk kelompok 1. Kemudian untuk referensinya Bapak bagikan buku ya. Kemana Ale? Kemana Ale? Up dan pandangan lurus ke depan. 4 kembali ke posisi jongkok. 5 loncat dan kembali ke badan agak sedikit loncat aja. Terus lain sedikit ya emang Agak membung. hitungan 3 kembali ke posisi jongkok berdiri. Udah ya, kita presentasikan hasil diskusi barusan kalian, hasil pengamatan dari video, kemudian menganalisis kesalahan-kesalahan, mencari solusi dari berbagai referensi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Risya Ayu dari kelompok 2. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya yang terkait dengan soal kebugaran jasmani, yaitu solusi untuk melakukan latihan kelincahan, diantaranya shuttle run, zigzag run, dan squat thrust. 1. Solusi dalam melakukan shuttle run. Shuttle run atau lari bolak-balik bertujuan untuk mengukur kelincahan seseorang dalam mengubah arah. Cara melakukan lari bolak-balik atau shuttle run adalah: 1. Lari bolak-balik secepat mungkin. 2. Jarak antara kedua titik tidak terlalu jauh. 3. Setelah sampai pada titik batas, pelari harus secepatnya berlari ke titik semula. 4. Yang harus dilakukan dalam latihan ini ialah kemampuan mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak. 2. Lari zigzag. Lari zigzag bertujuan untuk mengukur kelincahan gerak seseorang. Adapun cara melakukan lari zigzag adalah sebagai berikut. A. Buatlah sebuah lintasan berbelok-belok dengan meletakkan sesuatu secara zigzag. B. Berdiri di belakang garis start dan lari secepat mungkin mengikuti lintasan zigzag. C. Jarak setiap titik kurang lebih 2 meter. Solusi dalam melakukan squat thrust. Diawali dengan posisi berdiri dan kaki dibuka selebar bahu. Kedua, ambil posisi jongkok dan tumpukan kedua lengan di lantai.
Ketiga, dorong kaki ke belakang seperti posisi push up dan pandangan lurus ke depan. Keempat, kembali ke posisi jongkok. Kelima, kembali ke posisi awal. Ya, sekian presentasi dari saya dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, ayo, makasih yuk. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan acungkan tangan. Dari kelompok kalau tidak ada gak apa-apa, makasih. 3 dulu, kelompok 3. Izin bertanya, Silakan. apa yang akan terjadi pada aktivitas seorang pelajar yang memiliki derajat kebugaran yang tinggi? Apa yang akan terjadi? Pada aktivitas seseorang pelajar yang memiliki derajat kebugaran yang tinggi. Oke. Kemudian kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan kelincahan dan Siapa namanya dulu? Reva? Reva. Apakah yang dimaksud dengan kelincahan dan kegunaannya langsung pada kebugaran jasmani? Apakah yang dimaksud dengan kelincahan dan kegunaannya? Kemudian itu barisan dari kelompok 1, Reva, kelompok 4. Oke, Puji. Mengapa latihan kelincahan penting dilakukan dalam olahraga? Puji, mengapa latihan kelincahan penting dilakukan dalam olahraga? Oke, cukuplah. Yang mewakili kelompok sudah ada. Silahkan kelompok 2 untuk menjawab, berusaha mencoba menjawabnya. Sok, siapa yang akan menjawab? Izin menjawab dari kelompok 3 dari Silakan. Pak. Bisa diulang kok pertanyaannya? Kelompok 3 apa yang terjadi pada aktivitas seseorang pelajar yang memiliki derajat kebugaran yang tinggi? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ya. Izin menjawab, seseorang yang memiliki derajat kebugaran jasmani yang tinggi akan menopang terhadap aktivitas kegiatan belajarnya dan meningkatkan kinerja serta mampu untuk melakukan aktivitas fisik Oke. lain. Bagus. Makasih ya. Ayo, ada tambahan lagi? Apa yang akan terjadi? Jadi barusan Ayo menjawab, kalau seorang punya kebugaran yang tinggi artinya mampu melakukan aktivitas yang lain setelah dia melakukan aktivitas itu sendiri. Jadi setelah aktivitas mempunyai cadangan tenaga, mampu melakukan aktivitas selanjutnya. Itu mungkin kira-kira jawaban dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok 4 ya, dari Puji. Mengapa latihan kelincahan penting dilakukan dalam olahraga? Mengapa katanya? Silakan. Silakan Yanti. Melakukan olahraga latihan kelincahan bisa membantu kamu mengendalikan gerakan tubuh dengan baik, mengubah arah tubuh dengan cepat dan lebih efisien tanpa harus kehilangan keseimbangan. Tidak hanya itu, latihan kelincahan membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Oke, terima kasih. Kelompok 2 barusan menjawab, mengapa latihan kelincahan penting dilakukan? Karena melakukan olahraga kelincahan bisa membantu mengendalikan gerak tubuh dengan baik, kemudian mengubah arah tubuh dengan cepat dan lebih efisien tanpa harus kehilangan keseimbangan. Itu katanya. Kemudian latihan kelincahan juga membantu meningkatkan kebugaran tubuh atau kebugaran jasmaninya. Itu jadi mengapa latihan kelincahan penting dilakukan olahraga? Penting karena untuk menjaga kebugaran tubuh supaya dia bisa mempunyai keterampilan untuk mengubah arah dengan cepat. Itu mungkin kira-kira jawaban yang disampaikan oleh Yanti dari kelompok 2. Terakhir kelompok 1 yang Reva ya, yang bertanya. Apa yang dimaksud dengan kelincahan? Yang dimaksud dengan kelincahan dan kegunaannya? Izin menjawab. Silakan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Manfaat kelincahan kepada remaja yaitu untuk mengkoordinasikan gerak tubuh. Gerak tubuh dapat efisien dan efektif, menjaga ketahanan tubuh. Oke, terima kasih ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kelincahan? Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi satu ke posisi lain atau kemampuan tubuh untuk merubah arah. Sama juga kesimpulannya seperti itu.
Seperti dari belakang, dari depan ke belakang, atau dari kiri ke kanan. Itu maksud yang dimaksud dengan merubah posisi tubuh itu. Kemudian manfaatnya adalah barusan kelompok 2 menjawab, yaitu gerakan tubuh dapat efisien dengan efektif untuk menjaga ketahanan tubuh. Manfaatnya untuk menjaga ketahanan tubuh. Terima kasih. Udah ya? Barusan udah 3 pertanyaan dijawab. Oke, makasih. Plus tepuk tangan buat kelompok 2. Diskusi selesai. Kesimpulan dari diskusi itu kita solusinya adalah Bapak akan menyimpulkan dari hasil diskusi ini, satu, lari bolak-balik dilakukan secepat mungkin untuk mengatasi permasalahan sateran. Kemudian setiap kali sampai pada suatu titik sebagai batas, harus secepatnya juga balik ke awal atau ke garis start. Kemudian jumlah pengulangan tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Jangan sampai pengulangannya itu berpuluh-puluh kali. Kemudian, oke, itu untuk latihan jejak, solusinya adalah kalian membuat lintasan jejak. Tadi digambarkan dalam sebuah video sekitar 2 meter lintasannya, jarak ke jarak. Kemudian 6 titik, minimal 6 titik lah. Kemudian berdiri garis start, lakukan lari secepatnya. Sama, kemudian berbelok arah juga secepatnya. Jadi kesimpulannya adalah untuk seteran dan zigzag itu lari secepat, kemudian berbelok arah juga dengan cepat. Ya. Kemudian untuk skotras yang harus dipahami adalah urutannya. Berdiri selebar bahu, kemudian jongkok, kemudian ambil posisi push up, jongkok lagi, loncat. Terus itu mungkin dari hasil kesimpulan diskusi untuk hari ini. Terima kasih untuk semua. Tepuk tangan sekali lagi. Kita lanjutkan di lapangan ya. Nanti di lapangan kita pemanasan dulu. Setelah pemanasan, Bapak akan memberikan tugas yang kalian kerjakan. Tugas maksudnya gini, tugas praktek, ya, tugas untuk melakukan zigzag. Nanti tiap kelompok siapa yang akan melakukan praktek tersebut perwakilan. Kemudian yang lain sama juga. Kalau ada masukan silakan. Nanti di lapangan ya. Oke, siap-siap kita ke lapangan. Baik anak-anak, sebelum kita mencoba mempraktekkan bentuk-bentuk latihan dari kelincahan, yaitu zigzag, saran, dan skotras, kita pemanasan dulu supaya otot-otot kalian nanti pada saat pelaksanaannya enak gitu, ya. Untuk pemanasan silakan Tantan pimpin. Rentangkan dulu tangannya, geser, silakan geser, Tan, geser. Hadap kanan. Rentangkan tangannya. Oke, hadap kiri. Oke. Kan jahitan dari atas dari kepala. Dari atas dari kepala. Udah, langsung aja. Ikuti yang depan ya, Tantan. Ya. Kakinya digigit. Lurus, tangannya lurus. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ikutan. Kaki.
Dah, cukup. Makasih Tan. Kurangkan dulu dong beneran. Tan sebelah itu, Tan sebelah itu. Oke, lihat. Kita latihan lari-lari kecil dulu. Lari kecil, lari di tempat. Ya. Kemudian kalau ada peluit, misalnya, Bapak lari ke tangan di sini berarti larinya ke sini sampai batas garis merah, garis putih. Dah, balik lagi ke sini. Ya. Kemudian kalau misalnya Bapak ke sini berarti larinya ke sebelah sana. Oke. Tapi lari kecil dulu. Siap. Oke, mulai lari tempat. Lari tempat. Lari di tempat. Dah, balik lagi. Dah. Dah dari sini. Dah, cukup. Sini, hadap sini lagi. Tolong, larinya lagi nih. Jadi cepat ya. Ketiga. Jangan. Nggak ada efeknya tuh. Kita kan hari ini latihan kelincahan, jadi harus cepat ya. Bergeraknya harus cepat ya. Cukup kok 5 langkah. Dah. Balik lagi ya. Siap. Oke, siap. Lari di tempat. Lari di tempat. Ya. Siap, lagi. Balik tuan. Bagus. Lihat, Bapak ingin melatih fokus kalian ya. Fokus kalian sampai di mana? Kalau ke sini, tadi barusan larinya kemana? Sini. Dibalik. Kalau Bapak ke sini berarti larinya ke sana. Siap. Kalau ke sini? Sana. Siap. Fokus. Melatih ke fokus. Siap. Lari tepat. Kemana? Fokus. Ingat perintah. Ingat perintah. Barusan. Kalau ke sini kemana larinya? Ke sana. Fokus. Konsentrasi. Atur jaraknya. Berdiri, ayo. Atur jaraknya. Atur. Awas. Makanya fokus. Siap, makanya fokus. Lari cepat. Bagus. Itu fokus. Sekali lagi. Siap. Masih kena ayah luka dia. Masih ayah di sebelah sini. Belum fokus semua nak. Masih kena. Fokus. Masih batur kan itu yuk kan dia. Fokus. Siap, fokus. Belum tuh. Nah, bagus. Dah, fokus dah. Lanjutkan ke sana. Barisnya sesuai kelompok tadi. Yang kelompok 1 di depan, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 sini. Kelompok 3 sini. Kelompok 4 sini. Siap. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4. Kelompok 4 sini. Laki-laki di depan. Oke.
Mundur garisnya. Garis. Duduk seperti biasa yang pernah kita lakukan, biasa kita lakukan permainan. Mundur garis, mundur garis, mundur garis, mundur garis. Geser, san geser san. Oke, dah cukup. Dia harus yang depan. Yang depan ambil bola. Siap, duduk lurus. Siap. Estafet bola ke belakang, yang belakang lari, yang ini sebelah sini larinya, yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sini. Ya. Satu kali aja cukup. Paheula-heula. Paheula-heula. Siap. Tunggu dulu. Harus lah, kakinya luruskan. Luruskan dulu kakinya. Biar ototnya agak regang, agak. Nah, luruskan. Siap. Jangan ada yang ditekuk lututnya. Siap. Terus. Yang depan lari. Bagus. Ayo, mana? Kelompok tiga. Cepat. Larinya cepat. Duduk ulang. Ayo, kelompok tiga lambat, kelompok tiga. Kelompok tiga mana? Kelompok tiga. Ya, kelompok tiga udah di depan, ketinggalan. Enggak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, teh. Ya enggak tuh. Sedikit lagi nih. Kelompok ini dan kelompok ini ketinggalan. Kelompok satu dengan kelompok tepuk tangan. Oke. Duduk. Kita lanjutin ke praktek. Tapi sebelum mencoba, Bapak akan mengajarkan tugas gerak yang harus kalian nanti praktekkan ya. Silakan dengan kelompok. Nanti kalian diskusi untuk mencobanya. Diskusi dulu. Silakan berkelompok aja. Berkelompok aja. Sebelah sana boleh. Boleh. Nanti gini, kalian lihat, prakteknya harus seperti ini, harus seperti ini. Ya. Jadi lihat prakteknya. Nanti Bapak udah nulis indikatornya yang harus kalian lakukan. Nanti bisa dipraktekkan. Sebelum praktek nanti ditampilkan, kalian diskusi dulu siapa yang akan nanti mempraktekkan dan bagaimana cara melakukan. Bolanya disimpan. Ya. Hujan. Di bawah.
Udin. Apa kau? Dan tolong geser ke sebelah sana. Apa menit? Gimana yang kau ya, Pak? Hah? Enggak lah, biar pasti. Pengunjangan meteran biar pasti. Kalau di lengkah tidak pasti. Sini. Ini ya, Rek? Hah? Di ujung. Nah, sip. Tan. Di situ itu. Kenapa kemana? Simpan aja di sana. Di sana. Nah, di ujung. Sebelah sini. Nah. Oke, maju sana. Silakan kelompok 1 mempraktekkan sateran dulu ya. Sateran dulu dari sana ya. Kemudian cukuplah kita hanya mencoba ya. Hanya mencoba 5 kali. 5 kali 1 awal start dari sebelah sana. Kemudian sini 5 kali. Kemudian zigzag dari sini start ya, atau dari sana terserah ya. Mau dari sini, mau dari sana terserah. Kemudian terakhir skotras. Jadi skotras 5 kali, kemudian zigzag hanya 1 kali, itu 5 kali. Sateran. Kelompok 1 siapa yang mau mempraktekkan? Tantan, depan. Yang sana dulu, Tan. Dari sini. Hah? Dari sini. Menurut hasil barusan Tantan dari hasil tugas yang Bapak kerjakan, silakan. Bagaimana cara melakukannya? Oke, sok. Lihat, yang lain kalau ada kekurangan lihat. Benar enggak itu? 2, 5 kali aja San. 3, 4. Dah, cukup. 5 kali, cukup. Silakan. Ada masukan nggak? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Cukup jelas? Ya, kita lanjutkan ke zigzag ya. Silakan, Tan. Zigzag start dari sini atau mau di sini mau di sana. Startnya. Oke. Siap. Lihat, perhatikan zigzag. Oke, bagus. Dah. Ada masukan? Tidak ada, cukup? Skotras. 5 kali aja di sini. Skotras. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Paham? Ada masukan? Tidak ada? Cukup? Tepuk tangan dulu buat Tantan. Oke. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang akan mencoba? Kelompok 2. Din. Setara dulu, Din. Siap. Dah, dengar. Tadi Udin. Kelompok ini atau kelompok ini barusan telah melihat kelompok 2. Kira-kira ada yang masukan nggak? Ada.
cara berputarnya. Bagus, sip. Arahnya ya. Kemudian masukkan lagi. Oke, bagus. Cara berputarnya. Dah. Nanti diperbaiki lagi nanti. Oke, siap. Jijak. Oke, bagus. Oh, jijaknya ada nggak? Tidak. Udah cukup ya? Oke. Psikotras. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dah, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Makasih Didin. Cuman tadi ya, nanti coba dulu yang lainnya biar perbaikannya yang kita lakukan bersama. Kelompok 3, siapa? So. Dari sini aja. Satu, biarin aja. 2, 3, 4, 5. Oh, dah cukup. Dah. Ada masukan? Cara berputarnya salah. Ya. Oke. Cara berputarnya atau lintasannya tidak sesuai katanya ya. Dan nanti perbaikannya nanti kita lihat dulu kelompok yang lain. Ada lagi? Tidak ada? Oke, lanjut ke jejak. Bagus. Sip. Nah, bagus. Ada masukan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup. Ke psikotras. Satu, 2, 3, 4, oke, 5. Bagus, dah cukup. Ada masukan? Cuman tadi di awal ya. Tadi di awal saja. Lanjut ke kelompok 4. Siapa kelompok 4? Oh iya, lupa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 4. Siapa? Puji. Boleh, Puji. Siap, Puji. Iya, siap. Satu, 2, 3, 4, 5. Dah. Cukup, Puji. Ada masukan? Data. Berputar. Maksudnya. Din, jelaskan. Jadi berputarnya maksudnya gimana, Din? Nah, maksudnya berputarnya terlalu jauh dari sini, ya. Bukan. Maksudnya kan, nah, cara berputar maksud Din gini. Cara berputar dari sini lewat. Terlalu jauh. Ya. Terlalu jauh. Harusnya dekat aja. Ya. Sedekat mungkin, cepat mungkin, ya. Dah. Jejak, lanjut ke jejak. Siap. Oh, boleh. Iya, siap. Silakan besok. Nah. Dah. Ada masukan? Terlalu lambat. Jadi larinya masih kena mikir. Kemana ya teh? Lari teh? Ke belah mana? Ke belah itu, ke belah sini, ke belah sana. Jadi jangan sampai mikir dulu untuk arahnya. Oke. Lah jadi lambat ya karena pergerakan anak. Oke, psikotras. Siap.
Enggak bagus. 1. Bagus. 2. 3. 1 lagi, 2 lagi. 4. Dah, tepuk tangan dong. Buat perempuan yang mau mencoba untuk mewakili kelompoknya, ya. Oke. Dari barusan kalian mencoba, ada beberapa yang harus Bapak perbaiki atau kasih masukan. Pertama, arahnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam latihan. Ya. Jadi kalau sateran, tunggu dulu. Lihat, kuncinya sateran maupun jejak adalah cepat. Cepat bergeraknya, cepat merubah arahnya, ya. Kemudian arahnya harus sesuai. Lihat, ya. Kalau mau ke sini, mau larinya ke sini boleh, ya. Terus posisi badan harus siap. Jangan sampai mau lari seperti ini. Dia harus siap. Harus benar-benar siap, ya. Pada saat lari, tangan di sini jangan, ya. Harus di sini. Ini selain tangan menjaga di sini untuk keseimbangan juga untuk menambah kecepatan. Ya, tangan. Lihat. Pergerakannya, ya. Ketika ada peluit, langsung lari. Hop, fokus, pandangan. Pakai gerakan ini ayunan tangan untuk menambah ke. Jangan seperti, ya. Kemudian santai. Oh, boleh. Oke, untuk jejak juga sama, ya. Arah lintasannya harus sesuai dengan arah jejak. Dari sini tangannya harus siap, kaki harus siap. Lihat. Ya, jangan sampai berpikir mau lari, berpikir kemana ini. Oh, ke sini, boleh, ya. Begitupun dengan skotras. Skotras biasanya lemah pada saat posisi seperti ini. Jadi jangan sampai bengkok, lurus, ya. Dari mulai berdiri, lurus. Ya, paham? Skotrasnya bareng. Oke, siap. 5 kali. Skotras. 5 kali. 1, 2, lurus kakinya. 3 ke belakangnya, lurus. 4. Oh, 1 lagi. 5, ya. Ingat, lurus kakinya. 5 kali. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, cukup. Kalau yang ini kelompok silakan. Siap. 1, 2, 3. Awas tangannya di 4, tangannya terus 1 lagi. Ingat kata Bapak, tangannya di samping. Oke, dah. Silakan. Dua, 3, 4, 5. Dah. Widya, siap.
1, 2, 3, 4. Dah, cukup. 5, bagus. Silakan mencoba untuk yang itu, yang zigzag. Yang zigzag. Siap. Dah, siap. Awas apa? Ulang, salah. Siap. Cepet larinya. Masuk sini. Nah, gitu. Masuk. Nah, bagus, masuk sini. Nah. Bagus. 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 Siap. Oke, barengan lakukan squat thrust masing-masing 5 kali. Siap. Awas, kakinya lurus ke belakang. Masing-masing 5 kali. Oke, sip, bagus. Geser lagi, sini. Oke, di sini ada 3 masing-masing 2 titik 1 kelompok untuk melakukan seteran. Bareng ya. Yang depan dulu, yang depan dulu. Yang depan dulu masing-masing 5 kali, siap. Gira hitung, temennya gira hitung. Dah, yang udah ke belakang aja dulu, Den. Ke belakang aja dulu. Siap. Yang sebelah sini itu. Mondi hitung, Mondi. Lima, masing-masing 5, siap. Ayo belum? Belum? Udah? Ya udah 1 kali. Masing-masing hanya 1 kali ya? Maju. Yang laki-laki yang di depan mana tadi? Oke, bagi 2. Lihat, ini jag-jagnya yang ini kan, tunggu dulu deh, ya kan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 titiknya ya. Udin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini gabung sini, ya, gabung aja.
Siap. Oke, udah sini deh. Siap. Sip. Udah. Awas larinya, ingat lintasannya. Lihat lintasannya, ulang, 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 ulang. Siap. Sini, dari sana dulu. Lihat, nah. Sini, putar, ya, sip. Nah, bagus. Sip. Oke. Sekarang kita coba menggabungkan dua komponen bentuk latihan, dua bentuk latihan pelincahan, digabungkan seketras dengan sateran, ya. Seketras dulu 5 kali, setelah itu langsung sateran 5 kali, ya, yang sudah biasa ke belakang. Paham? Oke, siap. Seketras 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Langsung lari, sateran. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, belakang. Oke, maju. Siap. Jan. Oh ya, di sini Pak Jan. Biar itunya dibuka. Itunya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Perempuan. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Sip. Langsung lari. Langsung lari. 1, 2, 3, 4. Ayo, lihat sini. Bagi 2. Sekotras, kemudian langsung kijang. Sekotrasnya 2 kali. Siap. Dan 1, 2. Langsung lari. Sambung. Siap, sambung. Laki-laki. 1, 2, siap, sambung siap.
Dua. Ya. Dua. Ayo. Awas, salah, yuk. Lihat jalurnya. Lihat jalurnya. Udah, yuk. Udah. Awas, lihat jalurnya. Lintasannya. Kotornya 5 kali. Siap. Tolong perhatikan. Bagus. 1. Ya. 2. 3. 4. 5. Sip. Bagus. Ya. Itu adalah squat thrust. Kemudian kita lanjut ke saterannya. Sateran. Oke, siap? Siap? Tunggu dulu. Oke, siap Tan. Satu, 2, 3, tangannya Tan di samping. Bagus, ya. Dah. Santai, itu pesan sateran, ya. Sateran. Oke, tunggu dulu sebentar. Terakhir untuk kelompok 1 dari sini aja lah. Dari sini Tan. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Din tolong beresin. Oke, siap Tan. 1, bagus. Sip, 2. Selesai, bagus. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk Tantan. Terima kasih Tantan udah melakukan penampilan yang cukup bagus ya. Mewakili kelompok 1. Oke, kelompok 2. Siapa yang mau kelompok 2? Kelompok 2. Din. Siap. Kontras. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, tunggu dulu ya. Ada masukan nggak? Cukup ya, cukup bagus. Lanjutkan deh. Dulu, santai dulu. Oke, siap. Tunggu dulu. Santai. 5 kali, Dit. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Oke. Tunggu dulu. Udah cukup ya barusan. Jigjag. Sip. Bagus. Dah, bagus. Ada masukan? Cukup? Jelas? Tepuk tangan untuk Udin. Terima kasih Dede Kamaludin ya, udah mewakili kelompok 2 untuk menyajikan kembali hasil dari gerakan latihannya. Kelompok 3 siapa? Hah? Siapa yang mau?
Siapa yang mau pulang ketiga? Mondi depan Mon. Oke, siap. 1. Bareng Mondi ke belakangnya. 2. Lurus bareng. Bagus. Bagus, bareng. 4. Bagus. Ya, 5. Tunggu dulu, ya. Jadi ingat, ke belakangnya harus bersamaan. 1. Sip. 2. 3. 4. 5. Oke, makasih Mondi. Sini dulu, Bang. Oke, masih kuat. Bawa dari sana. Tuh dulu. Oke, ada masukan nggak? Sambil nunggu Mondi menurunkan denyut jantungnya. Ya. Kalau dalam latihan seperti itu, denyut jantungnya tinggi, itu berarti ada reaksinya bagus. Berarti hasil, bukan hasil. Berarti ketika kalian melakukan latihannya sudah benar. Kalau denyut jantungnya misalnya tidak berubah, tidak bertambah, berarti latihannya kurang. Oke. Lanjut Pon, siap? Siap? Bagus. Sip. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Makasih Mondi. Oke, kita tes ya. Tes untuk kelincahan ini namanya T-test ya. Nanti tes berbentuknya kenapa disebut tes T-test? Karena berbentuk huruf T ya. Nanti Bapak akan membuat dulu lintasannya. Tolong dibantu Din depan Din. Depan. Dah, cukup. Maju. Cara melakukannya, kalau begitu ada fluid, kalian lari ya. Lari dari sini sana, cepat lari. Hop, sentuh dengan tangan kanan. Hop, geser. Jangan disilang. Awas. Jangan balik ke sini, jangan disilang seperti itu, tapi geser. Menyentuh geser. Geser dengan tangan kiri. Ya, geser lagi. Sentuh tangan kanan. Sentuh. Hop, sentuh. Hop, mundur. Awas, mundur maupun maju, perlihatkan keseimbangan, jangan sampai pada saat mundur jatuh. Paham? Iya, paham. Bisa dipahami? Kalau salah, Bapak diulang ya. Kalau salah nanti. Oke. Silakan siapa yang mau bantu? Gina. Gina di sana aja. Nah, tolong panggil Gina namanya, yang disebutkan namanya. Siap. Hai Kokoy. Sana nih. Coba. Mau diacak boleh. Tergantung nanti Gina. Siap. Oke. Sentuh, bagus, geser. Sentuh, bagus, geser. Bagus, geser. Sentuh, bagus. Bagus, sentuh. Ayo. Dah. Tulis 17,9. 17,9. Jadi jangan lihat Bapak dan lihat kesana kemari ya, konsentrasi aja. Oke, selanjutnya. Gin katanya mau diacak, tergantung Gina. Yanti Nadia. Yanti Nadia.
Yuk. Sip, bagus tuh. Bagus. Sip. Sip, cepet. Yanti cepet. Up. Cepet munurnya, sip. Awas munurnya. Ya. 13.75. Yuk. Bagus, Den, geser terus. Delapan, 7, 8. Anak-anak, terima kasih. Kalian udah melakukan tadi berbagai macam bentuk latihan, terus mempraktekkan, mencoba, kemudian udah melakukan tes, ya. Sebelum kita mengakhirinya, kita cooling down dulu, ya, supaya otot-otot kalian kembali lemas, ya, kembali cooling down pendinginan. Sok, pindah. Sok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, tuh. Samping, lihat depan. Samping. Oke. Tangan di atas. Jangan digoyangkan badannya, ya. Tangan di atas ketika Bapak bilang 3, 1, 2, 3. Teriak sekeras-kerasnya. Kemudian ke bawah, ya. Nanti dulu. Siap. 1, tangannya. 2, 3. Bagus. Sekali lagi. Biar lepas. Tangan di atas, jangan digoyangkan badannya, ya. Siap. 1, 2, 3. Bagus. Terus. Terima kasih. Oke. Karena cuacanya bagaimana kalau kita mengevaluasi supaya nyantai, mengevaluasi dan merefleksinya kita di tempat yang tuduh aja, ya. Di sana kita pindah tempat di sana, ya. Ya, supaya cuacanya supaya agak adem. Oke, Bapak akan coba mengevaluasi dan merefleksi hasil dari pembelajaran hari ini yang udah kita lakukan dari awal sampai dengan barusan calling down. Hasil evaluasinya adalah 1. Ya, kebugaran jasmani ada 2 bentuk, ya. Ada yang terkait dengan kesehatan dan terkait dengan keterampilan. Terkait dengan kesehatan diantaranya ada kekuatan, kemudian ada daya tahan otot, kemudian ada itu kelincahan terkait dengan keterampilan, ya. Ada kemampuan daya tahan otot, kekuatan atau strength, kemudian power, itulah. Kemudian terkait dengan keterampilan ada kelincahan, ada keseimbangan, ada koordinasi, dan ada kelenturan. Kelincahan untuk meningkatkan kelincahan ada 2 macam, ada 3 bentuk macam yang udah kalian lakukan tadi latihannya. Ada jijak, ada skotras, ada Sutherland. Itu diantaranya salah satu 3 macam untuk melatih kelincahan kalian. Oke, Bapak ingin coba merefleksi hasil dari pembelajaran dari awal sampai akhir. Kira-kira apa yang sudah dipahami kalian tentang pembelajaran dari awal sampai tadi berakhir? Silakan, Gira. Konsep, kemudian latihan kelincahan. Oke. Kesalahan, ya. Mungkin kalian juga sama, ya, atau ada tambahan? Tidak cukup. Oke. Kemudian kira-kira apa yang belum dipahami? Ya, ayo. Oke. Cara menyusun latihan kebugaran jasmani. Mungkin ini nanti akan berhubungan dengan tugas kalian yang akan Bapak berikan tugas, ya. Terus kira-kira perasaan kalian bagaimana pembelajaran hari ini akhirnya? Oke? Sekali lagi? Nah, kemudian? Asik. Terus enjoy. Oke, terima kasih.
dari tadi pembelajaran Bapak udah mengamati ada beberapa orang yang akan Bapak kasih penghargaan. Satu, untuk perempuan, terima kasih buat Tantan, tepuk tangan. Oh maksudnya laki-laki dulu, laki-laki dulu. Terima kasih buat Tantan. Oke, Tantan nanti pulang dari beres hari ini kita ke warung, kita beli tompel-tompel. Tapi untuk Tantan, karena beliau udah benar-benar sungguh melakukan kegiatan ini, mewakili kelompok, kemudian pada saat praktek nilainya paling bagus, paling cepat. Kemudian untuk perempuan, tepuk tangan untuk Mondi. Ya. Tepuk tangan untuk Mondi. Mondi sama, nanti setelah proses pembelajaran ini, Bapak dikasih teh botol. Ya. Dilanjut untuk yang tadi hasil tes ada beberapa tugas remedial, ya. Di antaranya Seni, Dede, kemudian Ulpa dan Gina. Untuk perempuannya ada yang di remedial. Tugasnya tidak sesuai dengan KKM. Ya. Latihannya apa? Lakukan latihan di rumah atau nanti saat eskul latihan untuk kelincahan. Ya. Supaya nanti ada peningkatan lagi. Ya. Kemudian untuk tugasnya, PR-nya tadi berhubungan dengan apa yang Ayu sampaikan. Coba kalian cari dan jelaskan salah satu bentuk latihan kelincahan selain tadi skotras, selain tadi zigzag, selain seteran. Cari bentuk latihannya, modelnya selain tadi yang tadi kalian lakukan latihan. Tugasnya dikumpulkan nanti pada saat pertemuan yang akan datang. Paham? Kalian bisa cari di Google atau kalian bisa di YouTube atau di buku, terserah. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan coba membahas atau memberikan materi pelajaran tentang atletik, lari estafet. Ya. Nanti kalian buka-buka sebelum tentang lari estafet itu seperti apa, bagaimana, kemudian kesalahan-kesalahan lari estafet seperti apa dan bagaimana. Oke, paham? Oke, tidak ada pertanyaan untuk hari ini. Sebelumnya, Bapak mohon berdiri untuk berdoa dipimpin dari awal tadi ku Gina, sekarang juga sama. Gini. Sini depan. Oh enggak apa-apa lah. Bagus. Yakin? Siapkan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, dipersilahkan. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kan Bin alat-alat diberesin deh.